Ya, inilah podcast ala-ala kita. Sebelah paling kiri di layar tuh ada namanya Iyai, biasa dipanggil Halo, guys. Sayang. Terus yang tengah ini namanya Nabil Fajri, biasa dipanggil Nabil. Kita punya nickname sendiri ya. Kalau misalnya paling kiri ini siapa? Marshall ya. Apa sih kalau gorengnya tuh versi Bambang goreng. Bambang. Oke. Yang tengah apa? Yang tengah Nabil? Kentang goreng. Dan gua tanggul goreng. Jadi malam ini kita ngebahas tentang ini ya, kerjaan. Kebetulan gua ini lulusan S1 di salah satu universitas swasta di Bandung. Kebetulan juga nih teman gua seangkatan si Bambang goreng yang paling kiri. Halo guys. Ini juga lulusan seangkatan juga sama gua. Tapi bedanya gua ini belum dapat kerja tetap, jadi masih proyek-proyekan, dan kebetulan gue kan lulusan di kafe. Nah, yang sebelah kiri gue ini lulusan apa? Coba bisa ceritain nggak? Oke, bener banget tanggul goreng. Oh, sebelah kirinya Nabil ya? Ya, sebelah kiri tuh ini si Bambang goreng dulu. Oh Bambang. Oke. Bener banget Tanggul, kita satu angkatan dan satu alma mater. Tapi yang membedakan adalah kita beda jurusan. Jadi kalau aku jurusan sini pakainya aku kamu atau gua lu? Bebas lah. Aman ya? Aman. Jadi gua ini jurusan Teknik Informatika angkatan 2016 kayak Tanggul, dan kenal Tanggul dari marketing crew gitu. Jadi buat yang belum tahu marketing crew itu apa, jadi marketing crew itu organisasi atau komunitas yang ngebantuin SMB Telkom untuk Udah nggak apa-apa. loh, nggak boleh ya? Nggak apa-apa. TV nasional untuk mempromosikan Telkom University gitu. Oh gitu. Oke. Keren. Jadi sebenarnya awal banget kita ketemu itu di net ya. Ya nggak sih? Betul banget, di bis waktu itu. Iya, di Net Jakarta waktu itu kita lagi main-main buat nonton ini talk show bareng Sule, terus ketemu gitu. Ternyata sangkatan gitu. Oke, lanjut deh ke si kentang goreng. Ini kan dia kebetulan ini masih kuliah, asik. Kuliahnya apa, jurusan apa? Ya, jadi gue jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Ya. Oh my god. Wow, keren. Masya Allah, subhanallah ya akhi. yang gua tahu dia ini jurusan sastra Arab, tapi dia kerja di Garena gitu. Kok bisa gitu? Gimana, sok ceritain. Jadi buat yang belum tahu, gue itu jurusan pendidikan ya, bukan sastra. Oh ya, sorry. Jadi pendidikan itu harusnya tuh gue jadi guru, harusnya. Karena pemikiran orang pasti kalau pendidikan guru gitu, nggak jauh-jauh. Tapi alhamdulillah banget gue dapet channel ya dari alumni gue, dapet kerja di Garena. Buat yang nggak tahu, Garena itu perusahaan game. Kayak kalau kalian nggak denger Call of Duty Mobile, Free Fire. Oh, yang nggak ada pintu AOP. itu? Yang nggak ada pintu? Yang nggak ada pintu. Tapi rame loh yang main tuh rame loh. Iya, rame. Emang rame, banyak yang main itu. Apalagi bocah-bocah ya, banyak yang main itu. Jadi gue dapet channel dari alumni gue untuk part time di situ. Kebetulan emang lagi vacant, dan gue dapet di desain grafis yang emang sebenarnya bukan jurusan gue juga. Iya. Tapi kenapa bisa gitu? Kenapa seorang sastra Arab itu bisa kerja di desain grafis Garena? Itu kan keren banget. Walaupun part time juga, tapi kan udah membawa nama perusahaan cukup besar gitu ya. Iya. Jadi jujur gue emang suka desain ya dari SMP, SMA tuh. Lumayan suka desain, emang hobi gue juga. Dan kebetulan gue waktu di kampus itu sekitar setahun yang lalu ya, sempet jabat jadi staf divisi sosial komunikasi di BEM jurusan gua. Karena di situ lo ngurusin desain juga, foto, video segala macem. Jadi ya gua lumayan ada ya bisa dibilang ada kebiasaan lah di situ di desain grafis. Walaupun nggak sejago Abang Tanggul ini. Enggak. Semua orang masih bisa belajar desain. Isinya aja yang beda gitu. Sok lanjutin.
Jadi gue dapet channel dari alumni gue, kebetulan ada kerjaan kosong, ya gue masuk lah. Tadinya awal juga gue nggak pengen langsung kayak ayo gitu. Gue masih ngerekomendasiin teman-teman gue yang emang jago desain. Cuma ternyata emang alhamdulillah gue yang rezeki gue ya. Jadi gue nggak gitu. Alhamdulillah emang rezeki gue, jadi ya gue jalanin aja gitu. Keren. Jadi udah berapa lama kalau boleh tahu? Dari bulan Maret 2020 ya? Juli, iya 7 bulan. Udah 7 bulan, oke. Lumayan lah CV-nya kan keren gitu ya? Iya. Oke. Itu dia. Mantap. Lu sekarang, gue ke ini deh, ke Bambang Goreng dulu. Nih si Bambang nih kerja di mana kalau boleh tahu ya? Oke, kalau gue kerja sekarang lagi di Tokopedia as a software engineer. Jadi kerjanya ngoding-ngoding di Tokopedia. Oh, ngoding-ngoding itu setiap hari itu? Setiap hari, setiap waktu. Itu harus dijadikan sebagai hobi. Asik, walaupun gak suka. Iya. Nggak nyebut sih, tapi suka sih. Kebetulan suka ngoding. Terus alhamdulillah ditempatin di software engineer, jadi kebetulan satu jalan lah. Oh, alhamdulillah kalau gitu ya. Terus gimana sih ceritanya pas diterima di situ kok bisa sih? Kan BTW lu kan belum dapat ijazah nih sekarang kan. Sedangkan kan lu udah apa sih namanya istilahnya? Udah berjalan gitu sebelum lulus pun udah berjalan di sana gitu. Itu ceritanya gimana sih, bisa boleh ceritain nggak? Ya kalau misalnya boleh ya silakan. Oke, jadi menarik banget ini ceritanya menurut gua ya. Iya. Soalnya dari awal kali ya. Waktu itu gua ikut program beasiswanya Tokopedia bulan Mei tahun 2019. Nah, bulan Mei itu gua karena dapat beasiswa, alhamdulillah dapat rezeki, gua diwajibkan untuk magang selama 3 bulan di Tokopedia. Jadi waktu itu magang dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, tapi gue masih harus melanjutin kuliah dulu setelah bulan Agustus karena masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan kayak TA, terus beberapa mata kuliah lain. Nah, terus akhirnya gue lanjut kuliah dan sekitar bulan Maret ya, bulan Maret gue udah mulai coba cari-cari kerja karena saat itu gue udah berencana untuk sidang. Jadi gue waktu sidang pengennya udah dapat kerja gitu. Akhirnya bulan Maret gue nyari ke beberapa company gitu. Tapi gue belum daftar Tokped waktu itu. Ketika gue mau daftar, ternyata gue dapet panggilan telepon dari Tokopedia gitu. Langsung, halo ini Raihan ya, saya dari Tokopedia, mau nanya dong kamu udah lulus belum? Gitu. Dan waktu itu gue belum lulus, belum sidang bahkan. Bahkan gue belum. Iya, bener. Wah itu gulana itu ya langsung. Iya. Belum dapet jadwal sidang gitu. Belum dapet jadwal pula ya. Belum dapet jadwal sidang waktu itu. Terus ditanyain kan kira-kira sidangnya kapan. Nah itulah di situ kemampuan pengarang gua diuji. Maksudnya apa? Kemampuan pengarang itu apa? Ya maksudnya gua harus menebak kapan gua akan lulus. Oh jadi maksudnya lah. mengarang itu dalam artian lu mengira-ngira kira-kira kapan? Betul. Iya. Yaudah gue bilang ya insya Allah Juni gitu. Terus akhirnya dia ditawarin, oh Juni ya, kalau gitu sekarang lagi sibuk apa? Gue bilang lagi sibuk TA aja. Nah ditanyain kalau sambil kerja di Tokped mau nggak? Mau dong gue, tapi gue juga nanya. Gue kan belum lulus, tapi boleh nggak join Tokopedia? Nah kata mereka boleh. Pada akhirnya selesai interview, katanya 3 hari diumumin. Terus gue tungguin 3 hari. Waktu itu gue interview hari Kamis, pulang interview gue ketemu Nabil, makan di Blok M. Oh waktu itu, lu di Jakarta ya waktu itu ya? Iya waktu di Jakarta. Jumat karena hari Sabtu nggak terhitung sebagai hari kerja, jadi gue nunggu hari Senin. Hari Senin harusnya dikabarin kan, tapi hari Senin bertepatan dengan tanggal PSBB waktu itu. Yo, PSBB pertama ya?
Iya, bener banget. Makin Aduh. deg-degan ya, udah belum daftar sih, apa namanya, jadwal sidang belum dapat, di wawancara Tokopedia, diundur-undur terus. Akhirnya waktu itu udahlah, Rehan kamu diundur dulu ya sampai PSBB-nya selesai. Saya tungguin, dikabarin sih sekitar bulan Juli kan. Nah, tapi nggak dapat kabar gitu sampai akhir bulan Juli akhir. Terus dapat WhatsApp kalau ternyata bisa lanjut bulan Agustus gitu. Akhirnya ya udah tuh bulan Agustus dan full WFH selama 2 bulan sampai sekarang gitu. Oke, berarti udah berapa bulan tadi? 2 ya? 2 bulan. Gimana sih rasanya, apa ya, kalau misalnya lu kan pasti mau banget kan work from office gitu ya. Ini kan Bener work from home banget. gitu, ada kasur, ada laptop, bebas mau Netflix atau apapun itu gitu. Bedanya apa sih menurut lu? Bedanya sebenarnya ini disiplin diri aja sih. Jadi kayak kita harus manage waktu benar-benar buat kerja. Terus komunikasi juga susah cuy. Kayak aduh apa ya, susah banget. Apalagi ya tim gue itu bertujuh itu bapak-bapak semua udah pada punya Ini punya insight baru nih, anak lucu nih, pada. gimana itu. Jadi gue lagi meeting itu rame cuy, rame suara anak-anak. nangis. Oh gitu. Nabil mendengar sendiri kemarin. Iya. Oh gitu. Oh iya, Ini- semalam kalian nginep ya? Iya, gue kaget ini lagi pada call kerjaan apa call grup TK ini. Lupa cuy, semuanya pada punya anak dan masih pada bayi gitu karena Ya. umur 30-an kan masih pada baru jadi bapak lah. Nah, Oh, Ya, Dedi muda. Iya, nah jadi challenge-nya adalah udah komunikasi susah, terus beda generasi, jadi komunikasinya juga makin gak nyambung ya Kayak kan? ada gap gitu ya, ada Iya, jadi jurang kayak perbedaan gitu. sulit juga nih komunikasi. Tapi ya udahlah jalanin aja, semoga lolos probation, doain ya guys. 2 Amin. minggu lagi probation review, semoga lolos. Amin. Amin. Oke, keren. Gue mungkin cerita juga ya, gue sekarang ini mahasiswa S2, sekarang lanjut S2 di kampus yang sama. Karena sekarang kan corona ya, benar-benar Betul. kita nggak bisa memprediksi apapun, kita nggak bisa memprediksi kapan vaksin datang gitu kan, kapan vaksin juga disuntikin ke kita, kita kan masih belum tahu. Terus masih belum tahu juga ya. Iya ya emang. Pokoknya ini itulah. Hotel on air gitu, atau mungkin di kondom. Terus gua ya intinya kita nggak bisa memprediksi apapun itu. Terus gua lanjut lah. Ya udahlah, daripada kayak gini kan mungkin lowong kerja agak susah. Kemarin gue juga sempat nyari. Tapi memang mungkin setiap orang kan punya rezeki beda-beda ya. Teman gue itu ada aja yang dapat, ada gitu. Ada yang nggak dapat juga banyak gitu kan. Yang dapat juga banyak. Ada juga yang mencoba part time, ada yang mencoba proyek-proyekan. Nah, gue sendiri ya udah gue lanjutin S2. Kebetulan kemarin dapat tawaran jadi asisten dosen. Nah, alhamdulillah gue dapat asisten dosen 3 kelas. 3 kelas, kalau misalnya di DKV itu studio ya, yang SKS itu lumayan banyak. Jadi yang pra tugas akhir sama 2 kelas advertising 3, studio 3 lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, selain itu gue juga di luar itu ya, di luar Asdos itu gue bikin proyek-proyekan lah, kayak Wow, apa tuh? ya banyak, ada aja proyekan yang datang kayak misalnya bikin video, photoshoot segala macem ya, buat nambah-nambah uang jajan lah. Seenggaknya walaupun masih ya masih dikirim gitu kan uang gitu, sebenarnya agak malu gitu, tapi gimana caranya gue itu menghasilkan uang sendiri terus gue kasih gitu kan ke yang ada di rumah gitu, seenggaknya buat adik gue lah minimal. Bener. Terus
juga gue ada proyekan di luar pulau gitu, jadi agak jauh gitu kan, jauh dari Jawa ke pulau yang lain itu kan lumayan gitu kalau misalnya ada miskomunikasi kan susah. Tapi nggak apa-apa, jalanin aja, asik-asik juga gitu. Nah terus kenapa gue sampai sekarang masih belum bisa ngambil? Ya Allah, iya cantik banget. Kenapa Jadi kenapa gue belum ngambil, karena memang masih belum kondusif nih. Gue masih mau tahu jadwal-jadwal yang tepat tuh gimana gitu kan, proyek-proyek gue nanti gimana. Tapi kemungkinan sih ya kalau misalnya semester depan nih pandemi belum kelar juga, gue langsung nyari kerja gitu. Jadi semester depan kan masih setengah tahun ya, maksudnya setengah tahun dari semester 2 semester itu kan masih setengahnya. Jadi gue ya cari jadwal dulu lah. Tapi kalau bisa sih kalau kalian denger nih podcast ya, kalian nyari kerja aja gitu. Soalnya gue kan ini ada karena ada asdos gitu segala macam, jadi masih belum bisa beradaptasi gitu. Tapi gue pinginnya ya jelas pekerjaan tetap lah, siapa sih nggak mau gitu kan. Gue butuh duit juga, gue butuh makan segala macam. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah gue balik lagi nih ke Nabil. Lu kan part time nih kan, lu part time nih sekarang kan di Garena nih. Pertanyaan pertama, lu ngerjain apa aja? Walaupun tadi udah dibahas, lu kasih tahu secara detail gitu kan, yang berhubungan dengan apa sih jurusan lu ya. Terus habis itu lu kerja tuh setiap hari apa aja sih gitu, sehingga lu bisa part time. Sedangkan kan lu sekarang kalau gua tahu lu lagi magang ya sekarang ya. Iya, gua lagi PKL juga ngajar. Oke, sob itu 2 pertanyaan gua dulu itu deh. Gimana? Jadi Garena dulu ya. Gua itu kerja di Garena, kalau orang bilang nggak nyambung sama jurusan gua, secara garis besar emang nggak nyambung sebenarnya. Jadi gua kerja di perusahaan game yang kebanyakan mungkin orang-orang yang di komputer atau di desain grafis gitu, dan gue sendiri pendidikan bahasa Arab. Tapi sebenarnya masih ada yang nyambung di kerjaan gue gitu. Jadi gue itu kebetulan di Garena di bagian game Free Fire. Nah, Free Fire-nya itu kan di game itu ada banyak server ya. Ada banyak apa sih? Ada server Asia, server Middle East. Ya, server. Ada server Europe. Nah, kebetulan gua megang server Middle East, Timur Tengah. Server yang bahasanya bahasa Arab. Jadi masih ada hubungannya lah sama korelasinya gitu ya. Ya, ada korelasinya. Dan kerjaan gua di sana tuh, jadi gua megang kompetisi. Kalau kalian pernah lihat kompetisi game sebelah yang kemarin ramai tuh. Oh iya. Itu gua itu kerja sama teman kampus gua, ada 3 orang. Jadi teman kampus gua ada yang dipanggil juga buat ikut kerja di Garena, part time juga. Jadi mereka itu megang observer yang ngeliatin orang-orang, kalau gua megang desain grafisnya. Jadi kalau kalian pernah lihat perolehan klasemen, terus siapa juara 1, juara 2, juara 3-nya, skill terbanyak, segala macam, informasi-informasi yang ada di live streamingnya itu asetnya gua yang edit. Oh, aset desainnya. Wow. Iya, Oke, jadi gua yang edit. Terus tadi pertanyaan kedua apa, sorry? Oh, sambil kuliah ya? Iya. Kerja kapan? Jadi gimana cara membagi waktunya, terus kapan masuknya itu gimana gitu. Sedangkan kan lagi magang gitu. Alhamdulillah banget ya. Mungkin emang rezeki gua itu part time di Garena dapat jadwal weekend. Apa sorry, weekend ya? Jadi di weekend. Jadi di mana orang-orang kerja pada weekdays, gua kerja di weekend. Gak konsen, serius gue gak konsen. Ya, lanjut. Sorry. Lanjut. Sama gak konsen anjir. Astaga. Ini tutup dulu. Biarin, ini kan podcast ala-ala gitu kan. Lanjut. Jadi gue dapat kerja weekend. Kesibukan gue di luar itu, gue ngajar PPL ya, kalau kalian tahu, program dari kampus, sama gue masih ada beberapa mata kuliah yang harus gue jalanin. Untuk jam kerja gue sendiri,
di weekend itu gue juga kerja malam, jadi nggak pagi maksudnya. Gue kerja itu nyampe gue kerja masih WFO ya, nggak WFH karena emang diharuskan gue datang ke kantor, tapi tetap dengan jalankan protokol kesehatan. Iya. Gue itu nyampe kantor jam 10 malam. Oh, jadi mulai 10 malam. Jam 10 malam. Gokil. Waduh. Terus, Udah kayak ini, udah kayak yang di kapan? Taman Lawang. Apa? Itu kaca dari elu kan, itu elu kan, Oh, iya. experience elu kan. Astagfirullah. Jangan lagi. Sok lanjut, Sok. Jam 10 tuh, Iya. serius jam 10 baru masuk. 10 malam. Jam 10 malam Sok lanjut. datang ke kantor, briefing segala macem, start streaming kerja jam 12 malam. Streaming itu makan sekitar 2 jam 3 jam, berarti selesai jam 3 pagi. Jam 3 malam, jam 3 pagi ya, itulah. Oh, Jadi gua selesai jam 3 akhirnya pagi. Ya, kasarnya selesai beres-beres jam 4 itu gue baru bisa balik dari kantor. Kenapa gue kerja jam segitu? Karena kompetisi itu kan server Timur Tengah ya. Oh iya, betul, benar-benar. Otomatis gue ngikutin waktu Timur Tengah. Perbedaannya sekitar 4 jam 5 jam. Jadi kalau misalnya kita start di jam 12 malam, berarti di Timur Tengah itu masih sekitar jam 7 malam gitu. Oh iya, benar-benar. Iya. Terus. Udah itu aja sih paling. Oh, jadi sebenarnya bagi waktunya itu karena memang rezeki lu gitu ya. Pas gitu. Iya, Oke, pas banget gue di weekend. Tapi yang gua ingin pertanyakan lagi adalah lu kan start dari jam 10 malam ya kan? Ya, Terus dari pagi sampai malam tuh lu melek. dari pagi sampai malam. Ya. Oh, ini dia. Sorry. Jadi jam kerja gue itu berpengaruh besar sama jam tidur gue. Itu. Oh, Betul. Gimana tuh? Jadi gue harus stay malam ya, harus melek malam. Otomatis pagi ke sore gue tidur dong. Gak mungkin gue dari malam ke pagi kerja melek, dari pagi melek lagi malamnya kerja lagi kan nggak mungkin ya. Jadi itu sih yang kurangnya ya gue kerja di situ. Jam tidur gue jadi ngaco. Tapi untuk di hari Terus kan iya, cuma kan tetap aja gue ngerasanya kayak kadang gue weekend itu dapat kerja 3 hari dari Jumat sampai Minggu ya. Kadang 2 hari, kadang sehari. Itu tetap berpengaruh ke jam tidur gue sih. Gue ngerasanya. Jadi kayak iya. Gue nggak ngapa-ngapain lo. mukanya itu cantik gue kayak Sorry, Astaga. gue potong mulu nih si iya ini emang. Ya lanjut. ya. Terus. Ya, jadi itu berpengaruh ke jam tidur gua. Setelah itu juga. Jadi kayak gua selesai itu di weekday-nya gua jam tidurnya kayak gitu juga. Oh. Dimana gua paginya harus ngajar anak sekolahan, gua ada sekolah pagi. Itu lumayan berpengaruh. Itu ya sih. Berpengaruh ke mental lu sama fisik lu kayaknya deh itu. Ngaruh banget. Wah gila. Makanya Lu harus kuat sih itu berarti kuat banget deh. Iya. Apalagi kan lagi corona gini ya, terus lagi iya, musim pancaroba ya. Bener-bener harus jaga kondisi tubuh sih. Ya harus lah. Jelas. Terus gue balik lagi nih ke Iyai. Halo guys. Lu ini kan di salah satu perusahaan yang ya siapa sih nggak kenal gitu loh istilahnya ya. Ada nggak sih dari lu sendiri tips and triknya gitu loh? Kan yang gue tahu tuh lu selama kuliah nih ya, selama kuliah tuh wah gokil, banyak banget ininya prestasinya, lomba sana sini gitu kan, sampai dapet bisa beli laptop sendiri gitu kan seharga hampir 30 juta. Itu gimana tuh, sekeren itu tuh. Ini aja kah mungkin ya kalau dari gue ya, nanti teman-teman bisa komen di bawah. Iya, komen di bawah. Atau langsung aja ke Instagram kita @goreng anak goreng.
Iya bikin kan ya, bikin ya. Ya udah gue coba bikin dulu. Gimana ya tips and triknya kalau misalnya pingin ya kuliah sambil kuliah tapi banyak banget portofolio lombanya sampai juara ini itu, wah baik banget lah. Sok gimana? Oke, mantep banget nih pertanyaannya, suka gue. Soalnya sering ditanyain, gue yakin ya. Kayaknya gue belum pernah dapat pertanyaan ini deh. Oh ya udah berarti bagus Oke, nih. keren. Insight baru nih. Gimana? Iya banget. Sebenarnya sambil kuliah kita juga bisa sambil mengimplementasikan apa yang kita pelajarin di kuliah kan. Nah, implementasinya pastinya dengan tugas satu, itu kan untuk dapat nilai. Nah, tapi selain tugas kita juga bisa implementasi di beberapa hal, kayak misalkan lomba atau bikin produk gitu. Misalkan kalau misalkan Emir nih sambil kuliah belajar nirmana, mungkin di luar kuliah bisa mengimplementasikan ilmu nirmana itu gitu Iya, kan. Terus contohnya dijual. apa? Contohnya apa? Apa anjir Nggak belajar tahu. nirmana? Siapa tahu gitu kan. Nah, kalau misalkan aku Iya, iya. kalau misalkan aku software engineer, misalkan belajar ngoding di kuliah, ya aku implementasikan bikin aplikasi, bikin website gitu. Nah, kalau aku waktu itu selain bikin aplikasi chatbot, aku juga ikutin lomba chatbot aku itu gitu. Jadi sambil aku belajar di kuliah, sambil implementasi, sambil juga aku validasi produk yang aku bikin gitu. Jadi produk yang aku bikin ini beneran bisa kepake apa enggak sih? Oh, Nah, iya. gitu. Terus dari belajar itu kan dapat banyak bonus tuh, entah itu bonus juara atau bonus banyak teman, banyak kenalan, terus bonus jalan-jalan, ya kan. Nah, dari situ pokoknya banyak banget manfaatnya ketika kita udah mengimplementasikan apa yang kita pelajarin. Mantap. Oh, jadi Jadi Ya. tip yang gua bisa simpulin nih ya. Jadi lu kan masuk kuliah itu kan sesuai dengan jurusan yang lu pilih ya nggak sih? betul. Ya walaupun ada beberapa mahasiswa yang dipaksa orang tuanya untuk masuk jurusan tersebut. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Benar. Di informatika banyak sih yang kayak gitu. Nah, iya, Itu kasihan. Ya intinya itu ya. Intinya lu bisa ngelanjutin sambil kuliah. Tapi diimplementasikan entah itu sebagai produk, entah itu sebagai kalian ikut lomba, organisasi mungkin juga termasuk. Iya, itu bener banget. sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Contohnya IAI ini tadi kan, IAI ini dia software engineer karena informatika ya dulu ya. Betul, Nah, informatika. informatika kan salah satu bikin aplikasi lah ya. Nah, dari aplikasi ini dia ikutin lomba gitu. Terus lanjut lagi nih ke Nabil. Dia sastra Arab ya, sorry tadi. Pendidikan, sorry. Oh iya, benar, sorry. Pendidikan. Pendidikan bahasa Arab gitu kan. Memang kalau di Indonesia mungkin pakainya bahasa Indonesia gitu kan. Tapi ada Yeah. gitu loh sebenarnya kesempatan kalian buat cari kesempatan itu ya memang ada kolerasinya dengan jurusan kalian. Nah, contohnya tadi Nabil kan kok bisa gitu bahasa Arab tapi kerja di desain. Tapi masih ada bahasa Arabnya gitu sebenarnya dari dalam desain Yeah. itu gitu kan. Benar. Terus ada apa namanya? Korelasinya sama yang tadi Middle East itu kan live. Jadi lu ngerti gitu kan sesuai dengan jurusan lu gitu. Iya benar. Terus ini Jadi- agak menarik nih tadi nih yang kata jurusan yang dipaksa orang tua ini. Kalau gua boleh Kenapa tahu. Kenapa tuh? Ada masalah pribadi kah? Enggak. Kalau gue cerita dulu deh. Gue dulu sebenarnya dari SMP gue pingin udah mulai pingin ngedesain lah ya. Kayak misalnya bikin video, bikin desain tuh gue udah sering banget lah istilahnya. Dipakai lah sampai sekarang, bahkan gue sampai lulus ini gitu kan. Nah, kalau misal dari kalian nih, oh iya, terus pas mau masuk kuliah, orang tua gue udah yakin banget kayaknya sama gue gitu kan. Karena gue dari SMP udah ngerjain desain gitu. Jadi, oh ya udah silahkan gitu. Karena gue udah bisa ngasih bukti-bukti sebelumnya gue udah ngerjain ini gitu. Nah, terus habis itu pas kuliah gue pertanggungjawabkan si pilihan gue itu gitu. Jadi jurusan yang gue pilih itu harus gue pertanggungjawabkan gitu dengan ya kalau gue ya, sorry. Ini kalau gue
dengan nilai yang bagus, terus produk-produk yang gue hasilkan juga bagus. Maksudnya produk itu tugas-tugas yang gue hasilkan tuh bagus gitu, ngikutin kuliah secara penuh gitu, walaupun kadang sakit gitu kan, masuk rumah sakit berapa kali. Terus Waduh. dan dengan jadi lulus gitu dengan tepat waktu gitu. Terus kalau mau tahu nih, kalian kenapa milih jurusan itu masing-masing gitu? Masing-masing kalian tuh kenapa milih jurusan itu gitu? Apakah ada pemaksaan dari orang tua gitu kan? Ada alasan dari orang tua atau memang udah suka gitu? Alhamdulillah dapat rezekinya di situ gitu. Cerita Nabil lebih seru sih. Sok Nabil dulu deh, kalau gitu. dari Jadi, kentang goreng. Pertanyaannya menarik banget ya. Buset, Mengingat udah kayak ini ya, webinar ya. Pertanyaan menarik sekali ya. Menarik kan? Saya akan coba menjawabnya. Jadi jujur, gua itu awalnya nggak mau masuk bahasa Arab. Nggak Jujur. mau bahasa Kenapa? Arab. Kenapa? Nggak mau masuk bahasa Arab. Karena emang bukan gua maunya di bahasa Arab. Gua tuh awalnya maunya di teknik. Iya kan, balik lagi. Teknik di bahasa Arab itu jauh. Okay. Gue Jauh pengen banget. teknik ini. Jauh banget itu Teknik sama teknik apa nih? bahasa Teknik Arab. sama B aja udah jauh betul. Teknik berbahasa Arab. Enggak. Teknik berbahasa Arab. Skip. Gue tuh tadinya mau masuk teknik industri, kalau nggak teknik komputer ya. Tapi akhirnya pilihan gue itu ke teknik komputer. Jadi gue pas SBM ya. SBM itu gue milih teknik komputer di beberapa kampus. Set, gue pilih, gue tes segala macam, ternyata emang bukan rezeki gue, nggak keterima gitu. Terus akhirnya gue nyoba mandiri UNJ yang dekat ya. Gue coba, nah di situ gue bingung mau milih jurusan apa, karena gue udah makin ngedown dengan gue nggak keterima di SPM itu untuk ngambil mandiri UNJ dengan jurusan yang sama gitu. Udah makin pesimis lah. Nggak mungkin kayak gue terima di jurusan yang sama kalau gue milih di UNJ gitu. Udah ini ya, udah putus asa dulu ya. Bisa dibilang putus asa lah gitu. Ya gitu. Gua tanyain lagi ke orang tua gua, ke abang gua, bagusnya gimana segala macem. Coba ambil bahasa aja, bahasa asing gitu. Karena gua bukannya pengen sombong ya, emang track record pelajaran bahasa gua dari SMA itu lumayan, ya bisa dibilang oke lah. Gua pernah, emang nggak ada achievementnya, cuma gua jadi sering dampingin guru gua gitu di kelas. Ya jadi jadi anak kesayangan guru lah. Oh gitu. Dulu anak kesayangan guru ya? Iya. Sekarang kesayangan dosen nggak? Enggak juga sih. Kesayangan doi. Kesayangan. Kesayangan doi. Ya ini lagi ngomongin, ntar dulu doi ya. Oh iya maaf. Lanjut. Jadi gua itu jadi anak kesayangan guru bahasa Inggris sama bahasa Jerman gua. Yang mana gue dulu pas SMA itu IPA, bukan IPS. Oh iya. Iya. Jadi gue ngerasa kayak bukan dari gue sih, bokap nyokap sama abang gue ngerasa gue ada passion di bahasa juga. Karena emang bahasa gue kayak gue belajar ngalir aja gitu, nggak ada hambatan segala macem. Cepet. Dan akhirnya bokap gue nyaranin coba bahasa Arab sama bahasa Inggris atau bahasa Jerman gitu. Gue mikir kayak dari tiga itu ya, bahasa Arab gue hitungannya belum pernah belajar ya, walaupun SD gue belajar, cuma kan itu berdasar banget. Jauh dari SD SMA udah lupa mungkin ya. Iya. Terus bahasa Jerman gue udah belajar di SMA. Bahasa Inggris gue belajar juga di SMA, kayak udah pernah lah gitu gue rasanya. Jadi gue milih kayak mungkin sebagai tantangan ke gue sendiri ya, gue nyoba milih bahasa Arab, bahasa yang emang gue bener-bener buta gitu. Gue nggak ngerti apa-apa, gue tiba-tiba milih bahasa Arab, dan ternyata awal-awal emang nggak mulus gue kuliah di bahasa Arab itu ya. Jujur susah bahasa Arab. Kayak teman-teman gue itu hampir 70% itu lulusan pesantren, madrasah, yang notabene pasti paham.
basic bahasa Arab yang lebih jauh dari gue. Tapi ya emang itu walaupun bukan pilihan awal gue, tapi kan akhirnya jadi pilihan gue juga ya. Ya karena emang harus dijalani lah ya. Benar. Kayak gue juga nggak pengen ngebanin orang tua gue dengan gue pindah jurusan lagi gitu ke jurusan yang gue pengen. Ada rasa tanggung jawab lah di situ. Iya benar. Malah mungkin gue belum gimana bahasanya? Mungkin gue belum akan sebagus sekarang kalau gue dulu pindah jurusan. Gitu. Akhirnya gue jalan aja. Ya alhamdulillah ilmu yang gue pelajarin lumayan terserap walaupun ya bahasa Arab cuy. Keren. Ya, gue berdoa kalau misalnya lu setelah ini ya lu bisa kemanapun yang Anda mau dengan ilmu bahasa Arab itu ya. Siapa tuh kan lu dapat beasiswa kan ke Arab Saudi gitu kan. Bisa belajar lagi di sana, bisa apa ya? Seenggaknya umroh gratis lah tiap hari. Iya enggak? Terkadang jadi tour guide. Nah, bisa tuh, tour guide bisa loh. Bisa loh. Iya. Banyak mahasiswa sana. Bener. Tour guide sebagai mahasiswa sana jadi part time gitu ada, setahu gua ya. Iya. Banyak. Nah, soalnya terkadang kita mengejar agama, dunia pun akan ikutan gitu. Betul sekali. Ini kalau ngikut kalau ngejar dunia, Belum tentu Siapa yang akhirat mengikut gitu. tapi siapa yang ikut? Setan. Doi. Iya apa sih? Skip. Doi mulu itu nanti topik selanjutnya ya. Kita bahas sama perempuan juga, jangan cowok sama cowok. Nanti kita perspektifnya satu alur nanti kan. Nanti pas para wanita mendengar ini pasti perang nih. Gue takutnya gitu. So sekarang thank you ya ini ceritanya si Nabil nih. Ternyata perjuangan juga dulu pas SBM ya. SBM tuh sampai berdarah-darah. Sama gue juga malah SBM itu gue ngambil ini loh. Pertelevisian sama pendidikan agama Islam. Oh iya. Ya. Gua itu mantap. Gue ngambil itu, tapi nggak lolos, kagak belajar. benar. So sekarang Yai kenapa sih bisa masuk informatika? Apakah ada background ceritanya atau mungkin jatuh dari tangga terus tiba-tiba gue pingin informatika gimana? Tapi sebelumnya keren banget sih cerita dari Nabil dan Tanggul juga ya, dari pilih PAI sama apa tadi pertelevisian. Iya. Tapi dari cerita-cerita itu mungkin kalau misalkan keterima di tempat awal yang pengen kita inginkan, mungkin kita nggak bisa jadi kayak sekarang gitu. Mungkin Nabil nggak di Garena, terus ya kan, terus Emir nggak maksudnya project-projectnya nggak sebesar sekarang. Iya. Nah, kalau gue juga sebenarnya ada cerita di balik itu. Widih, apa tuh? Dulu gue tuh sebenarnya dulu gue itu anak madrasah aliyah. Nah, jadi gue kebalikan sama si Nabil. Nabil ini anak SMA. Terus dia masuk jurusan Arab itu. Gue masuk gue anak madrasah malah masuk informatika gitu. Asik nih, harusnya kan lanjutin kan. Harusnya ngelanjutin gitu. Tapi ini malah udahlah malas ini lagi. Astagfirullah enggak gitu ya. Nah, udah akhirnya waktu itu milih alternatif buat pilih jurusan yang bukan tentang agama lah. Jadi tentang kayak misalkan perminyakan. Waktu itu tertariknya perminyakan karena waktu itu gue ikut olimpiade kimia. Terus tertarik juga sama fisika sedikit. Terus karena dari gue ya, yang penting suka walaupun sedikit gitu. Ada satu rumus yang gue suka. Terus ini gue ngomong apa ya Allah. Makanya waktu itu gue pengen perminyakan. Terus akhirnya gue curhat sama guru BK. Bu, saya pengen ambil perminyakan karena saya ikut olimpiade kimia terus tertarik sama perkimiaan. Tapi kata guru BK gue bilang,
Yai, nanti perminyakan kayaknya bakal turun deh. Ini baca di koran udah pada turun gitu. Mending kamu cari opsi lain selain perminyakan. Turun itu Udah, akhirnya maksudnya waktu turun harga apa gimana? Turun bakal susah dicari gitu. Oh, Indonesia. kesempatan kerjanya ke depannya. Iya, benar-benar. Ini untuk yang denger Prospek. anak perminyakan kita nggak maksud ya. Ini cuma pandangan Ya. dari guru BK loh. Panjangan dari guru BK Madrasah Aliyah. Salahin guru BK aja pokoknya, bukan kita ya. Ya, betul. Terus Lanjut. Terus akhirnya gue nyari opsi lain kan, opsi lain selain perminyakan. Waktu itu gue lihat komputer lagi berkembang banget waktu zaman 2016. Akhirnya ya udahlah kepikiran kayaknya yang cocok buat komputer itu informatika. Akhirnya gue join informatika. Ini gue ngomong belibet sih. Join informatika, terus apa lagi ya? Oh iya, terus ya udah. Gue mulai belajar ngoding awal banget dari situ. Jadi gue benar-benar nggak ada basic ngoding, nggak ada apa-apa. Tahu-tahu di kuliah ketemunya anak SMK, anak Olimpiade komputer. Anak SMK ya banyak ya. Iya, terus anak olim komputer juga, terus ya banyak lah yang udah pada mahir di dunia perkodingan. Dan gue anak madrasah yang baru mulai merasa insecure gitu. Saya merasa insecure, akhirnya gue belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi di luar kuliah gue juga belajar. Jadi nggak nunggu disuapin dari dosen, tapi gue juga nyari sendiri materi-materi mata kuliah di kampus gitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah bisalah ngejar ketertinggalan sama anak-anak SMK dan SMA lainnya gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang anak SMK ya di jurusan gue tuh juga lumayan banyak loh. Karena banyak banget. Iya, kayak terutama untuk yang ininya praktek ya. Banyak praktek, jurusannya baik praktek gitu kan, kayak misalnya coding tadi kan prakteknya untuk menghasilkan aplikasi gitu ya. Terus kayak misalnya desain yang menghasilkan desain, SMK desain kan ada gitu kan. Jadi agak serem juga bener, jadi takut sendiri nggak sih pas kuliah tuh kan baru masuk. Iya, awal tuh kan gue takut nih, gue nggak bisa gambar sama sekali nggak bisa gambar waktu Iya. itu. Tapi ya itu sebenarnya ikutin aja gitu kan alurnya, terus akhirnya ya bisa juga gitu kan, walaupun nggak semaksimal anak SMK. Emang kalau boleh jujur anak SMK keren banget ininya, karya-karyanya ya. Terus bedanya itu kayak ya mereka tuh ngerjain. Terus juga menarik tadi karena lu tadi kan awalnya kan ikut Olimpiade Kimia ya Han ya? Yai. Si Yai. Harry Potter. Terus iya kalau ngomongin tentang Olimpiade, gue dulu oh ya lu kan Olimpiade Kimia tapi masuk informatika gitu kan ya. Gue dulu SMA, gue ikutan juga Olimpiade komputer, lomba-lomba komputer. Well. Olimpiade komputer gue sekota, ya walaupun gak lulus lah ya. Tapi berarti menandakan dong, gue tuh berarti bisa gitu kan, bisa setidaknya ngoding tuh bisa. Gue dulu waktu SMP ikutan ini juga, kalau kalian tahu tuh gue ikutan ada namanya lomba nasional gitu. Lomba nasional gue bikin antivirus, gue juara 2. Wow. Yoi. Jadi Virus corona bukan tuh? Bukan, ya itu vaksin. Jadi ceritanya dulu tuh gue 2 kali ikutan lomba yang semacam software gitu lah ya. Jadi dulu itu gue pertama ISPO, tau nggak ISPO? Indonesian Science Project Olympiad. Ya pokoknya satu lomba nasional gitulah. Ada buat SMP SMA gitu se-Indonesia. Nah, gue lolos jadi finalis, gue kaget dong. Gue udah bikin proposal segala macam, ternyata lulus gitu kan. Ya udahlah, berarti memang harus dikembangkan gitu kan. Walaupun dulu SMP gue tuh ini ya pesantren ya. Terus habis itu megang laptop tuh susah banget gitu kan.
ada jadwal-jadwal tertentunya gitu. Jadi kayak Iya, benar-benar. nyuri waktu gitu. Jadi kadang pas lagi apa ya istilahnya kayak lagi Sabtu Minggu tuh kadang yang lain pada balas dendam gitu kan, main game gitu kan biasanya gitu. Nah kalau gue ya latihan coba coding, terus habis itu gue karena pesantren gue dulu di Banten ya dulu, sedangkan rumah gue di Bekasi, itu gue seringnya kalau misalnya anak-anak tuh pada suka dikirimin makanan gitu kan, nah gue juga dikirim makanan juga sih, tapi gue nitip kadang majalah komputer gitu, buku-buku komputer, cara-cara bikin software gitu kan. Gue dulu kayak gitu tuh. Jadi pas Sabtu Minggu yang anak-anak yang lain, ya memang nggak semuanya sih, anak-anak yang lain tuh pada bahas tentang main game karena selama seminggu itu nggak boleh kan megang laptop. Gue kadang ya udah bikin program-program kecil, bikin kalkulator gitu kan, bikin apa sih namanya komputer speech gitu. Kalau misalnya kita ketik terus pencet enter, dia nge-speech gitu. Bikin HTML biasanya. Hah? HTML. Ya HTML juga gue belajar juga, kebetulan juga ada pelajaran di SMP dulu gitu kan. Terus habis itu ya udah coba jadi ikut ISPO finalis gitu. Ya cuma finalis, terus kedua ada lomba lagi nasional. Ternyata gue juara 2 gitu kan. Awalnya gue pas SMA itu masuk ke IPA karena pingin ngelanjutin komputer. Terus tapi nggak tahu kenapa emang passion gue tuh di desain gitu loh. Gue ngeri apa-apaan sih itu rambut. Oke, em jago anjir. Ya terus ini lagi model. Pas SMA itu ya udah akhirnya balik lagi ke desain. Akhirnya ya udah jadilah desain gitu. Banyak proyekan lumayan besar gitu kan dari desain itu. Terus habis itu kemarin baru saja viral video. Wow, itu keren banget dong. Buat teman-teman yang belum tahu, kemarin Emir membuat video tour virtual Telkom University dan sudah dilihat lebih dari 100 user di Instagram. 100.000. Keren sekali. Jadi ya gue mention SMB Telkom ya. Dia mereka yang ngasih gue lahan buat berkreativitas lah istilahnya di situ. Ya gue berterima kasih untuk SMB Telkom, terutama Mbak Putri. Mbak Putri, halo. Mbak Put, I miss you Mbak Put. I miss you tuh Mbak, nggak kenal apapun. Terima kasih sudah menyediakan kami lahan untuk berkreasi gitu kan. Juga teman-teman gue yang udah bantuin gue, karena tanpa ada mereka ya nggak akan jalan gitu. Ada teman gue Alif, dia sebagai motion grapher, ada teman gue Rehan, dia sebagai videographer. Jangan lupa ya Rehan Wifa namanya. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya pastilah itu mas. Tidak disebut juga sepertinya orang-orang sudah pada tahu. Terus habis itu juga ada Noval Nur, dia sebagai graphic designer dan juga bagian logistik. Jadi alhamdulillah kemarin post kemarin di post di Instagram gue. Emang pada dasarnya gue tuh tujuannya ya memang kalau misalnya ada proyekan gitu ya gue post dong di Instagram pribadi gue kan. Ya tujuannya untuk portofolio gitu. Entah kenapa kemarin itu ke blow up banget sampai 134.000 sekarang tuh kalau nggak salah. Oh my 134.000 penonton. Wow. Awalnya ini video virtual tour Telkom University ini tuh gue bikin emang kan tujuannya buat anak-anak calon mahasiswa baru ya nggak sih? Ya kan? Calon mahasiswa. Gue main betul-betul aja lagi Kak. Calon mahasiswa baru kan. Tapi ternyata dia tuh melebar ininya, target audiensnya melebar tanpa kita ketahui. Ternyata alumni dari tahun, katanya ada tahun 94 atau 92 gitu. Mereka tuh ngeliat juga gitu loh. Yang gue lihat tuh yang nge-like tuh udah pada main gendong anak, yang pada komen-komen ibu-ibu muda gitu, gimana sih gitu kan. Kangen gak gitu sambil mention anak teman-temannya gitu kan. Ya, terus kayak cerita dulu. Ini dulu aku di sini, masih ada nggak tukang itu tukang ini gitu kan. Itu banyak banget gitu kan, lucu sih gitu.
Ya, walaupun masih ada kesalahan dan juga ada kekurangan, tapi jadi ya itulah, kita nggak pernah tahu hobi apa ya, bukan hobi, takdir kita kemana ya nggak sih? Jadi Bener ya banget. nggak sih, takdir kita tuh Jadi jalanin nggak bisa- saja. nggak bisa menebak-nebak ya. Dulu gua ikutan sampai nasional gitu komputer kan, ikutan olimpiade komputer juga, tapi buktinya sekarang gitu ya alhamdulillah gitu loh, kok bisa dari desain gitu ya. Oke, itulah, gue nggak bisa menjelaskan takdir. Kalian tuh gimana menurut kalian? Itu di luar kita nggak sih? Betul, yang penting Ya. kita itu mulai aja dulu. Ya kan, mulai deh. Dan sudah udah tertempel di kudu otaknya. udah kudu akan keluar kata-kata Mulai aja itu. dulu. Oh, kalau menurut Kentang gimana? Menurut Kentang? Iya, kayak semua itu kayak di luar kuasa kita nggak sih? Kayak kita udah berencana segala macem. Kayak gua di awal pengennya masuk teknik segala macem, tapi ternyata yang di atas berkehendak lain, gua masuk bahasa Arab, dan alhamdulillahnya gua jadi kayak gini sekarang. Itu yang nggak bisa apa ya, kayak Ya nggak bisa Setiap kita orang tuh prediksi pasti gitu ada. ya. iya pasti ada rezekinya masing-masing. Hmm. Betul banget. Dan semua kalau misalnya kalian tuh nggak sesuai rencana, ya itu yang terbaik gitu loh. Kita Iya. mungkin kita kecewa ya, kita kecewa. Memang kita pada dasarnya kecewa gitu karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi percaya deh, dengan tidak keinginan kita itu dengan keinginan kita itu secara tidak langsung tidak terkabul, tapi sebenarnya keinginan kita sebenarnya dikabulkan gitu dengan cara yang lain gitu. Bener banget. Betul sekali. Wah, ini semakin serius sekali podcast hari ini. Tapi gue takut pada salah nangkep karena kita berserah pada takdir, terus kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi pada malas-malasan gitu. Enggak, kita nggak pengen kalian malas-malasan. Kita nggak pengen teman-teman jadi pasukan rebahan di rumah gitu. Kita juga pengen teman-teman belajar, terus berjuang, cari apa yang teman-teman minatin, apa yang teman-teman pengen bisa, terus ulik semuanya. Kalau misalkan belum cocok, cari tempat lain. Maksudnya cari hal lain yang mungkin teman-teman senengin gitu. Ya, Jangan pasrah aja gitu. Kita juga terus berusaha. ya, sok dari Nabil Kalau- kalimat penutup. Dari gua sih, kalau ada peluang ambil aja. Gimana nantinya pasti ada apa ya, karena gua percaya kalau kesempatan itu gak bakal datang 2 kali. Nah, betul. Kayak gua kalau misalnya gua nggak nerima, bener-bener nggak nolak nih ya, tawaran di Garena ini, mungkin gua nggak bakal di sini sekarang gitu, nggak bakal ngerasain kerja di perusahaan multinasional ya, kalau bisa gue sebut perusahaan multinasional, dan itu tuh menurut gue achievement ya buat gue. Jadi kalau ada peluang ambil aja dulu, jalan dulu. Itu sih dari gue. Keren. Terus dari gua intinya ini gue dapat dari dosen gue ya. Halo Pak Ilham. Jadi Halo Pak. jangan takut sama takdir yang belum tentu kita ya intinya gini, jangan takut sama hal ya gimana sih ceritanya ngomongnya. Gue takut salah nih Pak Ilham, mohon maaf ya kalau misalnya saya salah Pak ya. Kita undang Pak Ilham gimana? Hah? Kenapa? Kita undang Pak Ilham. Kenapa apa? Kita undang Pak Ilham. Boleh kapan-kapan Pak Ilham insya Allah mau dah. Jadi intinya sih jangan pernah takut dengan hal yang belum tentu terjadi. Iya enggak? Wah, Iya enggak? mantap Bener enggak? sekali. Iya, jadi Bener. Bener banget. misalnya nih Suka tuh sama kalian nih kata-katanya. pingin kerja di sini, aduh takut nggak bisa bagi tugas, nggak bisa bagi jadwal gitu kan. Itu gue setuju banget.
belum dijalanin tapi udah takut duluan nih gimana mau mulai gitu kan. Iya, ya, kayak misalnya kita ini mulai dulu aja ya nggak, mulai aja dulu. podcast siapa tahu nanti kita diundang di Mata Najwa gitu kan, mengisi kursi kosong itu yang sekarang Dengan lagi viral. kursi kosong. Tuh, kursi kosong loh. Tapi bener sih Bang Tanggul, itu yang gue rasain waktu gue pertama kali ditawarin di Garena ya. Kayak itu perusahaan gede, pasti dengan job yang gue bisa katakan nggak mudah. Aduh gue bisa nggak ya ngejalaninnya? Gue ini nggak, gue itu pikiran pertama gue yang ada di otak gue. Tapi gue kayak ya udahlah coba jalanin dulu aja. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah ya semuanya. Yai balik dulu Yai, kita mau penutup nih. Jadi sebelumnya gue mau memberikan tips dari yang tadi kita obrolin barusan banget. Jadi kalau mungkin dari Nabil jalanin aja dulu, dari gue mulai aja dulu, dari Tanggul jangan takut gitu. Jadi sebenarnya bisa disimpulin kalau yang pertama kita harus berani mencoba, berani memulai, dan yang kedua kita jangan banyak alasan gitu. Jangan banyak alasan untuk memulai. Kayak tadi Tanggul contohin, gue pengen daftar ini tapi gitu. Nah kurangin tapinya itu, jadi jangan ada tapi. Oke? Terus yang ketiga apa tadi? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Bener sih. Itu tagline-nya keren sih. Mulai aja dulu tuh bisa ke semuanya gitu, bisa ke semua bidang. Oke. Tuh. Dan ada lagi, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Itu dia. Setidak nyaman apapun kalian di kondisi sekarang apapun kalian, pasti ada jalannya gitu ke depannya. Itu nggak mungkin kalian mandek di situ, nggak mungkin gitu. Semua pasti ada akhirnya, ya nggak. Mau itu baik mau enggak, tapi berharap yang baik lah ya. Kita usahain yang terbaik gitu. Pasti ada akhirnya. Tinggal dari kalian mau ngejalanin apa enggak. Intinya itu. Asik. Semakin serius, semakin malam semakin serius. Udah paling terima kasih atas perhatiannya para penonton. Ini udah ada 134 orang yang nonton. ngarep. Ya, oke, terima kasih. Ini gue izin boleh diupload nggak nih di Instagram? Boleh. Yai boleh nggak Yai? Tadi? Oh ya boleh. Gak ada yang sensitif kok. Boleh, oke. Ini kita coba-coba. Ngapain? Ada muka gue sensitif semua. Semuanya sensitif. Bang muka sensitif, Nabil muka negatif bang. Dunia lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa bikin podcast lagi ya ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa undang juga nih entah itu dosen gitu kan, ya sekitar dunia perkuliahan lah sampai nanti lulus gimana gitu kan. Nah, kebetulan gue juga buat ngisi waktu juga kan sambil S2, gue dapat insight baru, ilmu baru kan, lumayan bisa dijadikan salah satu bahan, ya mungkin bisa jadi salah satu bahan tesis gue nanti kan, siapa tahu kan bisa gitu. Doain aja. Kita juga minta doanya buat kalian semua yang nonton. Makasih banyak. Kita sekali lagi minta doanya supaya kita diberikan jalan, Amin. dengan akhir yang baik. Mungkin udah kali ya, banyak ngomong gue. Terima kasih sudah memperhatikan podcast yang tidak jelas ini, tapi mungkin bisa diambil pesan positifnya, yang negatif buang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.